Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Atun SPB. Saya adalah guru SMA Islam NW Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Hamzah Wadi Senen. Hari ini tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN yang dilaksanakan di sekolah saya di SMA Islam NW Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Berikut adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu Guru absen dulu ya. Ada yang tidak masuk temennya hari ini? Masuk semua. Masuk semua ya, alhamdulillah kalau sudah masuk semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar proses pembelajaran kita berjalan dengan baik ya. Silakan, siapa yang memimpin doa? Ya, silakan Repi maju ke depan untuk memimpin doanya. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk kembali Repi. Terima kasih atas doanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu agar kita semangat untuk belajar, silahkan kalian berdiri, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Silahkan berdiri semuanya. Ya, jadi kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silahkan duduk kembali. Baik, Ibu akan bertanya, apakah ada yang ingat apakah peninggalan-peninggalan Hindu Buddha masih ada sampai saat ini? Ada. Ya, silahkan. 1. Candi Kalasan. Ya. Salah satu peninggalan kerajaan Buddha adalah Candi Kalasan. Candi ini berada di kawasan Kabupaten Sleman. Hingga saat ini, Candi Kalasan masih berdiri kokoh. Adapun pembangunan Candi Kalasan diperkirakan terjadi sekitar tahun 778 Masehi atau pada masa Wangsa Sailendra. Itu tadi salah satu peninggalan
kerajaan Hindu-Buddha yang masih ada sampai saat ini. Ada lagi? Ya, silakan repeat. Pertama, Candi Prambanan. Candi Prambanan berada di sekitar 17 km ke arah timur dari Yogyakarta. Candi ini berada di desa Prambanan atau berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kompleks candi dinamakan pula dengan Candi Loro Jonggrang yang dibangun saat abad ke-10. 2. Candi Dieng. Ya, itu Candi Dieng ya. Salah satu peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Di sini ada dua gambar yang berbeda, ya. Di gambar pertama, silahkan kalian amati ya. Di gambar pertama membahas tentang kerajaan siapa itu? Salah satu peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Ada yang bisa di gambar pertama itu perhatikan di sana ada gambar apa? Ayo, ya silahkan Aditya. Gambar pertama adalah peninggalan kerajaan Candi Brahu yang merupakan situs terulang di mana kawasan kepurbakalan di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Situs ini dikaitkan sebagai Raden Majapahit. Candi berfungsi sebagai tempat suci dan surga di bumi, sehingga candi merupakan tempat suci yang menghubungkan antara manusia dan dewa. Ya, itu salah satu gambar atau salah satu bentuk peninggalan dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kemudian di sana ada gambar yang kedua, yaitu ada yang bisa menanggapi? Ya, silakan. Gambar kedua adalah patung arca peninggalan kerajaan Hindu, arca Sang Buddha Jauh Utama. Ini pertama kali ditemukan di Cikendeng, Sulawesi Selatan, di mana arca-arca adalah patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media dalam ritual keagamaan, yaitu sebagai sarana dalam memuja terhadap Tuhan atau dewa-dewinya. Ya, itu adalah gambar kedua itu adalah salah satu peninggalan kerajaan Hindu Buddha ya. Ya, jadi gambar kedua itu adalah gambar yang menunjukkan salah satu peninggalan agama Buddha ya. Baik, sekarang Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya. Nah, ini tujuan pembelajaran ya. Ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia ya. Itu tujuan pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia melalui media atau proyek infografis ya. Sekarang Ibu lanjutkan dengan bentuk penilaian peserta didik yang harus kalian capai ya. Yang pertama, penilaian sikap ya. Ini bentuk penilaian pertama yaitu penilaian sikap. Jadi nanti Bu Guru akan melakukan penilaian terhadap sikap kalian dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Kemudian penilaian yang kedua yaitu keterampilan ya. Jadi di sini Ibu Guru akan melakukan penilaian terhadap bagaimana keterampilan kalian dalam membuat sebuah produk yang menjadi sebuah proyek infografis. Kemudian yang terakhir penilaian evaluasi. Jadi nanti penilaian evaluasi ini Ibu Guru lakukan di akhir pembelajaran untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian mengikuti pembelajaran hari ini ya. Tuh. Sekarang kita akan melakukan ice breaking ya. Jadi bentuk ice breakingnya nanti ada tepuk bebek dengan tepuk ayam ya. Nanti Ibu Guru tunjuk satu persatu
nanti untuk experiencenya ya. Oke. Bebek, 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 ayam, ayam. Bebek, 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 ayam, ayam. Ya. Ulang ya. Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, ayam, bebek, bebek. Nah, berapa banyak ayam? 2. Ya. Ulang ya. Bebek, bebek, ayam, ayam, bebek, bebek. Bebek, bebek, ayam, ayam, bebek, bebek. Berapa banyak ayam? 2. Oke, sekali lagi ya. Ayam, 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 bebek, bebek, bebek. Ayam, 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 bebek, bebek, bebek. Berapa banyak bebek? 3. Ya, itu ya. Baik, silahkan duduk kembali. Ya. Nah, baik, sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, silahkan kalian perhatikan video yang di depan, kemudian kalian amati ya. Membahas masa praaksara di Indonesia. Sekarang kita akan memasuki rentang waktu di mana Indonesia sudah mulai masuk ke masa aksara atau masa sejarah. Awal dimulainya masa sejarah setiap bangsa dan negara berbeda-beda, tergantung dengan artefak tulisan tertua yang ditemukan di negara tersebut. Di Indonesia sendiri, artefak yang memiliki aksara muncul pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-3 Masehi. Sebelumnya, masyarakat Indonesia masih menganut animisme dan dinamisme. Animisme yaitu kepercayaan pada roh nenek moyang yang mendiami suatu benda. Sedangkan dinamisme yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki kekuatan gaib. Penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia berkaitan erat dengan hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina dan India. Sambil berdagang, para pedagang asing berinteraksi dengan penduduk setempat dan mengenalkan agama serta kebudayaan Hindu-Buddha. Ya, jadi itu tadi video pembelajaran kita tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, dari video tersebut ada yang bisa ditanggapi atau yang bisa dipahami? Ya, silahkan. Di dalam video tersebut membahas tentang artefak yang merupakan peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, itu tadi itu ada salah satu peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu dalam bentuk artefak. Ada lagi? Ya, silahkan. Tentang masuknya agama Hindu-Buddha sekitar abad ke-3 Masehi yang sebelumnya menganut animisme dan dinamisme. Ya, ada lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Membahas tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha menurut beberapa ahli, yaitu 1. Teori Waisya, 2. Teori Sudra, dan 3. Teori arus balik. Nah, di sini ada langkah-langkah pengerjaan dalam membuat proyek infografis. Yang pertama, peserta melakukan riset sederhana atas tema yang ditentukan. Jadi di sini kalian tentukan temanya apa ya. Kemudian yang kedua, menganalisis fakta-fakta yang didapat dalam bentuk tulisan ya. Kemudian yang ketiga, kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nanti di sana bukti-bukti kerajaan Hindu-Buddha itu seperti apa ya. Kemudian yang keempat, bukti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, menuangkan hasil analisis ke dalam infografis. Kemudian tambahkan objek, dekorasi, nanti gambar relevan dan menambahkan estetika infografis yang ada. Kemudian yang terakhir, tambahkan bingkai dari bahan-bahan sederhana. Nah, itu langkah-langkah dalam membuat media infografis. Kemudian ada petunjuknya, ya, petunjuknya perhatikan. Sebelum mengerjakan karya, bacalah langkah-langkah yang kerja yang tercantum. Jadi sebelum kalian mengerjakan itu silahkan perhatikan langkah-langkahnya ya. Kemudian yang kedua, memperhatikan waktu yang sudah ditentukan, lakukan diskusi aktif untuk
memecahkan masalah yang ada. Kemudian selanjutnya, segera bertanya kepada guru ketika menghadapi kendala dalam mengerjakan proyek. Kemudian yang terakhir, memperhatikan waktu yang sudah ditentukan dalam pengerjaan proyek, ya itu. Sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD. Ya. KPD silahkan nanti kalian baca ya, topik, petunjuk, tujuan, bahan, langkah-langkah dalam pengerjaan LKPD ya. Nih. Silahkan dibaca langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD ya. Nih, silahkan dibaca ya langkah-langkah. Kemudian nih LKPD-nya ya, silahkan dibaca langkah-langkah pengerjaannya di LKPD-nya ya. Sekarang ya, Ibu akan membuat jadwal pengerjaan proyek ya selama 30 menit. Oke, setuju? Ya. Sekarang silahkan dikeluarkan ya, untuk bahan-bahannya silahkan mulai dikerjakan untuk proyeknya ya. Digunting dulu nih. Arwan. Cepetan ya kalau bisa, biar cepet. Oke, ini kelompok 1 ya. Rumah negara. Padang Sriwijaya ya, kelompok 2 ya. Ini kelompok 3 Kerajaan Majapahit.
Ya, jadi sebelum ya silahkan dikumpulkan LKPD-nya ya. Mana LKPD-nya? Mana LKPD-nya? Ya. LKPD. LKPD-nya ya. Silakan kita akan mempresentasikan hasil produk yang sudah kalian buat. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari produk infografisnya. Silakan. Nih, ayo maju. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil produk yang sudah dibuat ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu infografis tentang kerajaan Tarumanegara yang akan dipresentasikan oleh teman kita, yaitu Rizkawati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad 4 sampai 7 Masehi atau 358 Masehi. Berdasarkan naskah Wasakerta, Tarumanegara didirikan oleh Jayasinghawarman yang datang dari India setelah kalah berperang di sana. Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jasinghawarman pada tahun 358. Dalam naskah itu dikatakan pada abad keempat Masehi, Nusantara didatangi oleh sejumlah pengungsi dari India yang mencari perlindungan akibat terjadi peperangan besar di sana. Di sini ada peninggalan kerajaan Tarumanegara. Salah satunya Parasasti Tugu. Parasasti Tugu merupakan peninggalan sejarah pada masa kerajaan Tarumanegara yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-5. Batu tulis yang berada di Kecamatan Koja, Jakarta Utara ini pertama dilaporkan penemuannya pada tahun 1879. Manuskrip yang tertera dalam prasasti ditulis dalam aksara Palau dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Situs Candi Cibuaya merupakan salah satu peninggalan sejarah kerajaan Tarumanegara yang lokasinya berada di Desa Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Candi Cibuaya sendiri mulai pertama kali terdeteksi setelah arca Wisnu Cibuaya I yang diduga peninggalannya dari abad ke-7 ditemukan. Sebelumnya keberadaan Wisnu Cibuaya sendiri masih menjadi sebuah perbincangan hangat, mengingat tak ada informasi lebih selain struktur arca yang mirip dengan peninggalan kerajaan Hindu. Lanjut, Prasasti Charutuen. Prasasti Charutuen atau yang disebut juga dengan Prasasti Ciangkea merupakan prasasti yang ditemukan di Sungai Sadane yang berada di Desa Charutuen Lilir, Cibungbulu, Kabupaten Bogor pada tahun 1863. Prasasti ini menunjukkan jejak sepasang telapak kaki dengan keterangan yang ditulis dalam huruf Palau menggunakan bahasa Sanskerta. Isinya sendiri merupakan pesan yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan daerah kekuasaan sang raja. Dalam prasasti tersebut juga disebutkan bahwa telapak kaki sang raja mirip dengan telapak kaki Dewa Wisnu, di mana Dewa Wisnu sendiri dalam ajaran Hindu dikenal sebagai dewa pemelihara.
Sekian penjelasan tentang Kerajaan Tarumanegara. Apakah ada yang mau menambahkan? Ya, silakan, tadi itu presentasi dari kelompok 1. Silakan, mungkin ada yang mau memberikan tambahan. Silakan. Nah, itu silakan. Saya akan menambahkan terkait dengan Kerajaan Sriwijaya. Di mana puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin Maharaja Punawaman. 395 sampai 424 masjid. Generasi ketiga setelah Jaya Singgawarman dan Dahadiawaman, 382 sampai 395 masjid. Waktu Purnawarman berkuasa, masyarakat kerajaan bermata pencarian sebagai petani. Purnawarman berdasarkan prasasti subur, membangun irigasi dengan cara menggali saluran sungai sepanjang 6.122 tenaga. Nah, itu tadi tambahan dari kelompok 2 ya. Oke, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah kalian kita presentasikan ya, kalian sudah mempresentasikan hasil dari infografis, media project infografis yang sudah kalian buat ya. Sekarang kita akan menyimpulkan beberapa materi yang sudah kita bahas terkait dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama tadi ada Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara itu adalah tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, di mana Kerajaan Tarumanegara itu adalah kerajaan kedua yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia ya. Kemudian ada Kerajaan Sriwijaya, di mana Kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan yang bercorak kebudayaan India, yang corak kebudayaan Hindu. Ya, Hindu itu salah satu kerajaan Hindu. Ya, yang ketiga yaitu Kerajaan Mataram kuno. Di mana Mataram kuno itu adalah Kerajaan Hindu yang berdiri di Jawa. ya, jadi kerajaan Hindu-Buddha itu Mataram kuno itu adalah kerajaan Hindu yang berdiri di kerajaan di Jawa ya. Kemudian yang terakhir ada Kerajaan Majapahit, di mana Kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan Majapahit itu adalah Kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara. ya, jadi kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan terakhir yang ada di Nusantara ya. Sekarang Ibu Guru akan melakukan evaluasi pembelajaran ya, dengan menggunakan soal pilihan ganda ya. Silakan. Ya, silakan dijawab soal evaluasinya ya. Silakan dijawab soal evaluasi. Jawab di sini. Ada ini. Bentar,
Ya, silahkan dikumpulkan ya. Mana? Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silahkan ketua kelas dipimpin doanya untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silahkan. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dalam hati. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.